banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi sudah dilakukan oleh rezim ini. Yang terutama adalah mengundur pemilu. Pemilu 1 hari diundur aja sudah melanggar itu. Nah, jadi sekarang saya hanya mengatakan soalnya difokuskan kenapa wakil-wakil rakyat yang mengaku wakil rakyat, yaitu DPR dan MPR yang ada, tidak bertindak, tidak mau mengimpeach presiden, atau mereka bagian dari rezim yang zalim ini. Profesor Sri Edy tampaknya sudah mengalami lumpuh membaca sehingga ia gampang terperangkap dan terhasut oleh berita hoax yang mungkin saja sengaja digelontorkan dan diglorifikasi oleh mereka yang masuk dalam barisan sakit hati agar bisa dijadikan sebagai dalih dan alasan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, namanya Profesor Sri Edy Swasono MPA PhD. Ia dikenal sebagai guru besar ekonomi Universitas Indonesia dan pernah menjadi anggota MPR utusan gulungan pada zaman Orde Baru. Pada era pemerintahan Jokowi, guru besar ini tampaknya telah memilih untuk bergabung ke kubu oposisi non-parlemen yang belakangan ini tak henti-hentinya berteriak untuk memakzulkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis. Ia juga ikut bergabung dalam sebuah kelompok yang menamakan diri Penegak Daulat Rakyat atau PDR dan ikut menandatangani petisi 100 yang ditujukan kepada MPR yang isinya desakan agar DPR dan MPR memakzulkan Presiden Jokowi. Nah, dalam sebuah orasinya berulang-ulang Profesor Sri Edy menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah banyak melanggar konstitusi sehingga layak untuk dimakzulkan atau diimpeachment. Bahkan ia terang-terangan bahwa lembaga DPR sudah tak berfungsi sehingga perlu juga dibubarkan. Nah, entah karena memang sudah linglung seiring dengan usianya yang sudah semakin uzur, atau memang sudah tercekoki dan teracuni berita hoax, sehingga tanpa malu-malu Profesor Sri Edy menyebut bahwa pelanggaran konstitusi yang nyata-nyata telah dilakukan oleh rezim Jokowi adalah penundaan pemilu. Waduh. Presiden sudah beberapa kali melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi itu sesuai dengan undang-undang dasar, ya harus ditindak. Mau melanggar konstitusi. Jadi saya mengharap para ulama, terutama TNI, yang membuat pernyataan, kenapa DPR tidak bertindak? Kenapa DPR tidak mengimpeach itu apa ya? Memakzulkan. Kenapa DPR diam saja? Pelanggaran konstitusi didiamkan oleh DPR. Ya DPR harus dibubarkan kan? Kalau begitu, kalau tidak bisa berfungsi. Dan membubarkan DPR, barangkali ya keadaan darurat yang memaksa saat ini. Nah, banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi sudah dilakukan oleh rezim ini. Yang terutama adalah mengundur pemilu. Pemilu 1 hari diundur aja sudah melanggar itu. Nah, jadi sekarang saya hanya mengatakan soalnya difokuskan kenapa wakil-wakil rakyat yang mengaku wakil rakyat, yaitu DPR dan MPR yang ada, tidak bertindak,
tidak mau mengimpeach presiden. Atau mereka bagian dari rezim yang zalim ini. Jadi kalau perlu ya, kita harus berani membuat pernyataan bubar DPR, tidak berfungsi, tidak menjaga kedaulatan negara, tidak menjaga wibawa negara, tidak menjaga Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup bangsa dan negara. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita jadi bertanya-tanya bagaimana bisa seorang guru besar yang sudah lama malang melintang dalam dunia akademik, bahkan pernah menjadi anggota MPR, bisa sengawur itu di dalam melontarkan statement, apalagi hal itu sangat erat kaitannya dengan upaya pelengseran dan pemakzulan seorang presiden. Seorang guru besar seharusnya memiliki budaya literasi mumpuni dengan rujukan dan referensi yang cukup komprehensif dengan membaca berita dari berbagai media mainstream. Mungkin saja lantaran usianya yang sudah memasuki usia senja, Profesor Sri Edi tampaknya sudah mengalami lumpuh membaca sehingga ia gampang terperangkap dan terhasut oleh berita hoax yang mungkin saja sengaja digelontorkan dan diglorifikasi oleh mereka yang masuk dalam barisan sakit hati agar bisa dijadikan sebagai dalih dan alasan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Upaya pemakzulan Presiden Jokowi merupakan isu yang sangat penting dan krusial karena menyangkut kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dan kita semua tahu Presiden Jokowi terpilih sebagai produk politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini artinya Presiden Jokowi memiliki legitimasi yang sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dimakzulkan, apalagi hanya dengan dalih dan alasan yang dirangkai hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti, tafsir demi tafsir secara sepihak, bahkan fitnah. Penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi misalnya, sesungguhnya merupakan isu basi yang diduga kuat sengaja diglorifikasi sedemikian rupa oleh kubu oposisi non-parlemen dan barisan sakit hati yang bernafsu untuk melengsarkan Jokowi dari istana sebelum masa jabatannya habis. Namun toh faktanya tidak demikian. Hingga hari ini tahapan pemilu terus berlanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai peraturan KPU yang dimulai dari pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023 hingga akhirnya insya Allah pemungutan suara yang berlangsung serentak akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Bagaimana bisa jadwal yang sudah terjadwal secara gamblang begitu kok malah dijadikan sebagai isu pelanggaran konstitusi? Aduh prof. Lagian, mekanisme pemakzulan seorang presiden pun ada aturannya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden dan strip atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan strip atau wakil presiden dengan mekanisme sebagai berikut. Usul pemberhentian presiden dan strip atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan strip atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan strip atau pendapat bahwa presiden dan strip atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan strip atau wakil presiden.
Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan strip atau wakil presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Apabila MK memutuskan bahwa presiden dan strip atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemerintahan presiden dan strip atau wakil presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Nah, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan strip atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan strip atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Jadi MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jadi gini ya Prof, mohon maaf, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu langsung memang memiliki legitimasi yang sangat kuat sehingga tidak gampang dimakzulkan. Seorang presiden hanya bisa dijatuhkan jika memang secara hukum berdasarkan putusan MK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan strip atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan strip atau wakil presiden. Jadi tolong hati-hati ya Prof kalau melontarkan statement di ruang publik. Pendapat dan statement profesor tentu tidak bisa disamakan dengan obrolan di warung kopi. Pernyataan seorang guru besar akan dijadikan sebagai rujukan publik. Nah, kalau ternyata pernyataan Profesor Sri Edi terbukti hoax dan ngibul belaka, apa tidak sama saja hal itu mempermalukan diri sendiri, bahkan mencoreng marwah dan martabat seorang guru besar yang sudah malang melintang dalam dunia akademik. Sungguh menyedihkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.